Saskia Zara dengan NIM 24133026 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kenalkan, nama saya Nurul Fitri Ramadhani Purnomo dengan nomor NIM 24037031. Saya berasal dari Prodi D3 Statistika, kelompok 5 dengan kode sesi 0380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwati Aisy dengan NIM 24079023. Perkenalkan, nama saya Feliza Livia dengan NIM 24037049. Saya dari kelompok 5 dengan kode sesi 380. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Putri dengan NIM 24134060. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya tantangan internalnya yaitu munculnya radikalisasi dan ekstremisme di kalangan sebagian masyarakat. Contoh faktualnya yaitu meningkatnya kasus intoleransi antar agama dan kelompok, serta penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Dalam konteks eksternal, tantangan dapat datang dari pengaruh globalisasi yang membawa masuk nilai-nilai pengaruh dari budaya asing yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Misalnya, meningkatnya individualisme yang melemahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi salah satu dasar Pancasila. Beberapa tantangan ideologi Pancasila tersebut yang pertama, digitalisasi dan pengaruh media sosial. Media sosial dan platform digital memudahkan kita mengakses informasi, namun juga memberi dampak buruk, yaitu untuk membuka ruang bagi penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, dan berita yang memecah belah. Informasi yang salah atau yang bersifat provokatif bisa melemahkan rasa persatuan dan nilai toleransi yang dipegang Pancasila. Yang kedua, radikalisasi online. Kelompok radikal semakin memanfaatkan internet untuk merekrut dan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang membuat generasi muda lebih mudah terpapar radikalisme yang mengancam kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Tantangan selanjutnya yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih terlihat. Ini dapat dicontohkan pada pandemi COVID-19 yang mana memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Ketidakadilan sosial ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila dan memicu rasa frustasi di kalangan masyarakat yang kurang mampu, yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Selanjutnya yaitu krisis identitas generasi muda, yang mana generasi muda pada saat ini sangat mudah terpengaruh dengan budaya global yang bisa mereduksi rasa kebangsaan dan penghayatan mereka terhadap Pancasila. Selain itu, generasi muda pada saat sekarang sangat mudah terpengaruh dengan budaya hedonisme, seperti dengan cara berpakaian dan cara makan dan lain sebagainya. Saya akan mengungkapkan contoh tantangan Pancasila sebagai ideologi negara secara internal dan eksternal. Yang pertama yaitu ada isu politik identitas. Saat ini, politik identitas kerap digunakan dalam pemilu untuk menarik suara berdasarkan suku, agama, atau kelompok tertentu. Hal ini bisa menciptakan polarisasi dan mengancam persatuan yang menjadikan nilai utama dalam Pancasila. Dan yang kedua yaitu ada penurunan kepercayaan terhadap institusi negara. Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di lembaga negara menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Hal ini bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ada dan beradab dalam Pancasila. Upaya mengatasi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membumikan Pancasila. Pancasila perlu disosialisasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Yang kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Pemerintah perlu memastikan nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang ketiga, penegakan hukum.
Pemerintah perlu menerapkan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Empat, pembinaan ideologi Pancasila. Penguatan ideologi Pancasila perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh seluruh elemen bangsa. 5. Pemanfaatan kemajuan iptek. Kemajuan iptek dapat dimanfaatkan untuk mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, diharapkan dengan adanya upaya, tantangan-tantangan ini membutuhkan pendekatan baru dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pendidikan agar Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.